Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Naula Setiana Mardi. Aku dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Minggu ini kita akan kembali membahas tentang public speaking, tetapi minggu ini dengan tema merancang pesan yang menginspirasi, memahami motivasi dan ceramah. Jadi, ceramah adalah pidato tentang agama dan sebagainya oleh seseorang di hadapan banyak pendengar. Ceramah juga merupakan salah satu metode lisan dakwah yang banyak dipraktikkan dalam masyarakat. Ceramah berarti juga pidato, berbicara di depan audiens yang banyak. Sedangkan pengertian motivasi itu dapat diartikan sebagai kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan baik yang bersumber dari dalam diri itu sendiri atau yang biasa disebut dengan motivasi intrinsik maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Kata motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat suatu hal. Jadi persamaan antara ceramah dan motivasi itu, yang pertama tujuannya yang memberikan informasi dan mempengaruhi audiens untuk meningkatkan motivasi belajar. Lalu yang kedua itu metodenya, disampaikan secara lisan dengan ceramah bersifat satu arah dan dialog melibatkan interaksi dua arah. Yang ketiga itu strukturnya yang terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Lalu yang keempat itu bahasa yang digunakannya itu bahasa persuasif yang membangkitkan semangat belajar. Dan yang kelima itu dampaknya yang mendorong perubahan sikap dan perilaku siswa ke arah positif dalam proses pembelajaran. Terdapat juga nih perbedaan antara ceramah dan motivasi, yaitu yang pertama penyampaiannya satu arah dari pembicara ke pendengar. Lalu yang kedua itu fokus pada transfer pengetahuan atau informasi. Yang ketiga sering digunakan dalam konteks formal seperti pendidikan atau keagamaan. Motivasi juga memiliki karakteristik. Yang pertama bersifat internal dan eksternal. Yang kedua itu mendorong individu untuk bertindak atau belajar. Yang ketiga itu dapat dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor, termasuk lingkungan, tujuan pribadi, dan penghargaan. Penting juga loh untuk menyusun pesan yang tepat dengan cara. Yang pertama itu caranya keterpanduan dan kesederhanaan. Yang kedua itu ketepatan dan konsisten. Yang ketiga hindari penggunaan bahasa berlebihan. Yang keempat hindari eufemisme atau double speak, kayak dua perkataan gitu mengulang gitu. Yang kelima, hindari bahasa yang menyinggung. Dan yang terakhir, perhatikan audiens. Itu yang paling penting teman-teman. Langkah-langkah untuk menyusun motivasi. Yang pertama, identifikasi tujuan pesan. Yang kedua, pahami karakteristik audiens. Yang ketiga, struktur pesan yang efektif. Yang keempat, gunakan prinsip komunikasi motivasi. Yang kelima, pilih media yang tepat. Dan yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Jadi contohnya seperti setiap kesulitan dalam belajar adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Seperti penelitian dalam jurnal ini, mahasiswa yang gigih menghadapi tantangan justru memiliki kreativitas lebih tinggi. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil, buat jadwal belajar dan
Fokus pada tujuan Anda. Anda mampu catanya seperti dengan kata-kata itu gitu. Kalian bisa menyampaikannya. Kalau juga ada nih contoh isi pesan jenis seperti pendidikan adalah fondasi yang sangat penting dalam membangun peradaban dan karakter manusia. Dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk menuntut ilmu sejak lahir hingga ajal menjemput. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ada juga nih contoh isi pesan motivasi, itu kayak gini, contohnya seperti ini. Meskipun belajar matematika itu sulit, dengan semangat dan bantuan media seperti PowerPoint, kalian bisa lebih mudah memahami materi. Jangan pernah menyerah karena setiap usaha akan membuahkan hasil. Ingat, keberhasilan dimulai dari kemauan untuk mencoba dan terus belajar. Itu contoh pesan motivasi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari minggu ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.